Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. T. Magma merah cerah menutupi langit. Anehnya, bagaimanapun, itu tidak berhamburan, melainkan mengeras di udara. Cara itu seolah-olah langit dibanjiri darah segar, tampak sangat mencolok. Seluruh alun-alun Sunyi senyap. Semua orang tercengang saat mereka melihat perubahan tiba-tiba dari menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Setelah 2 tahun, sebagian besar siswa baru yang telah memasuki akademi dalam tidak menyadari pertempuran hebat yang mengguncang bumi yang terjadi di akademi dalam saat itu. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya mereka melihat perubahan apapun di menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Penampilan tertegun berlanjut sesaat sebelum mereka tiba-tiba terbangun oleh teriakan kegembiraan liar yang bergema di seluruh langit. Setiap orang yang belum pulih mengedipkan mata sambil merasa bingung. Xiaoyan? Nama ini, sepertinya agak familiar. Tentu saja nama ini mungkin hanya asing bagi siswa biasa, namun tak terlupakan bagi sebagian orang. Segera, banyak tatapan terkejut membawa ketidakpercayaan saat mereka berbalik ke arah menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Xiaoyan? Orang ini masih hidup? Dia benar-benar masih hidup. Suara ini tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Wajah tegas Wu Hao yang biasa ditutupi dengan kegembiraan yang tak terkendali saat ini. Tatapannya menatap tajam ke pilar magma merah cerah yang telah meletus dari atas menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Suaranya menjadi agak serak karena kegembiraannya. Xiao Yu di samping sedang menggigit bibir bawahnya dengan bagian belakang giginya. Tubuh cantiknya bergetar dengan lembut. Beberapa uap air bahkan melonjak ke matanya karena kegembiraannya. Dia masih hidup? Dia benar-benar masih hidup. Tidak hanya sesepuh di platform tinggi terpengaruh, tetapi bahkan elder pertama Sukian yang berwajah acuh tak acuh juga menggunakan tatapan tertegun untuk melihat pilar magma yang melesat langsung ke langit. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, dengan agak linglung, suara tadi, sepertinya Xiaoyan? Tetua pertama, ini Xiaoyan. Tidak salah lagi. Saya mengatakan bahwa orang itu pasti tidak akan mati. Ah! Wajah Lin Yan memerah karena kegembiraannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia memiliki kepercayaan pada orang itu yang sulit dimengerti oleh orang biasa. Meskipun Xiaoyan ditelan oleh api surgawi, dan diseret ke bawah tanah yang tak berujung, dia sangat yakin bahwa orang yang keras kepala yang kuat pasti akan memanjat keluar sekali lagi. Meskipun keyakinan mutlak ini adalah sikap keras kepala yang terlalu berlebihan, dia masih mempercayainya. Apalagi dia melakukannya tanpa alasan sedikit pun. Untung dia tidak mati. Untung dia tidak mati. Elder pertama tertawa. Meski wajahnya tampak tenang, nadanya juga mengungkapkan keterkejutan dan kegembiraan di hatinya. Orang ini benar-benar tidak bisa diprediksi dengan akal sehat. Lin Xiuya dan Liu Qing bertukar pandang sebelum tersenyum sambil menghela nafas. Beruntung mereka tetap tertinggal saat itu. Jika tidak, mereka tidak akan dapat melihat pemandangan yang mengejutkan hari ini. Di bawah banyak tatapan yang dipenuhi dengan emosi yang berbeda, pilar magma yang telah meletus dari atas, menara penyulingan Ki Langit yang berkobar, tiba-tiba menggumpal dan segera pecah di udara. Sosok manusia perlahan muncul di depan tatapan semua orang setelah pilar magma pecah secara otomatis. Orang yang berada di tempat magma berada memiliki tubuh yang tinggi dan mengenakan jubah hitam. Ini, disertai dengan senyum hangat yang tergantung di wajahnya yang lembut dan tampan, memberinya tampilan yang unik dan tampan. Semua orang sedikit terkejut saat melihat pemuda itu berjalan keluar dari magma tanpa luka sedikit pun. Segera setelah itu, mereka tiba-tiba teringat sesuatu. Semua tatapan tiba-tiba beralih ke patung di depan pintu masuk, menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Banyak suara orang yang menghirup udara dingin muncul satu demi satu di alun-alun. Sekarang, mereka akhirnya ingat siapa sebenarnya yang disebut Xiaoyan itu? Pemuda berjubah hitam itu tergantung di langit. Tatapannya perlahan menyapu kerumunan besar di bawah sebelum akhirnya melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Senyuman terangkat dari sudut mulutnya saat dia tertawa dengan jelas dan keras, semuanya, Xiaoyan sudah kembali.
Apakah Anda menyambut saya? Anak kecil, sungguh tak terduga kita bisa bertemu lagi. Senyuman tanpa sadar muncul di wajah Sukian saat dia tertawa terbahak-bahak setelah mendengar tawa yang jelas dari pemuda itu. Setelah tidak melihatmu begitu lama, penatua pertama menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia. Xiaoyan tersenyum. Dia melambaikan lengan bajunya dan magma merah cerah di seluruh langit dengan aneh bergegas kembali dan dikembalikan ke pilar magma. Segera, pilar magma yang sangat besar tiba-tiba mengikuti, menara penyulingan ki langit yang berkobar, saat itu menabrak di depan banyak tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Momentum hebat itu menyebabkan pikiran seseorang bergetar. Tatapan mereka semua dipenuhi dengan rasa hormat yang jauh lebih padat saat mereka melihat Xiaoyan berikutnya. Dia benar-benar telah memaksa kembali pilar magma yang begitu besar hanya dengan mengangkat tangannya. Postur yang kuat ini menyebabkan panas yang berapi-api muncul di mata banyak siswa. Inilah dunia yang mereka kejar. Jari kaki Xiaoyan ditekan di udara setelah mengeluarkan semua magma. Cahaya perak samar muncul, dan tubuhnya bersinar dan muncul di platform tinggi dengan cara seperti hantu. Semua orang di platform tinggi merajut alis mereka sedikit ketika mereka melihat kecepatan seperti hantu dari Xiaoyan. Jelas, Xiaoyan saat ini tampaknya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kamu sudah maju ke kelas Do Uang? Kilatan berkedip melewati mata Sukian saat dia tertawa. Dia tahu bahwa kekuatan sejati Xiaoyan di masa lalu paling banyak berada di kelas Do Uling. Meskipun dia akhirnya bisa bertarung dengan seorang ahli Do Huang seperti Han Feng, yang pertama, mengingat penglihatannya, secara alami mengerti bahwa kekuatan itu bukan milik Xiaoyan. Sekarang, bagaimanapun, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Xiaoyan benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri saat menunjukkan kecepatannya. Aku pikir begitu. Xiaoyan menggesap kepalanya. Dia juga tidak terlalu yakin. Kali ini, terobosannya dicapai dalam kondisi tidak sadar. Oleh karena itu, dia tidak begitu jelas di kelas apa dia saat ini. Mengapa kamu tidak membiarkan Lin Xiuya mencobanya? Sukian tertawa. Dia juga cukup ingin tahu tentang tingkat apa yang telah dicapai orang ini, yang selalu menyebabkan orang menyaksikan keajaiban, setelah tidak melihatnya selama 2 tahun. Saya tidak bisa berharap lebih. Saat itu, saya tidak pernah berdebat dengannya. Xiaoyan tertawa pelan. Tatapannya diarahkan ke wajah Lin Xiuya yang bersemangat di belakang Sukian. Tidak bertukar pukulan denganmu selalu menjadi penyesalanku. Yang terbaik adalah saya menebusnya hari ini. Lin Xiuya tersenyum. Jari-jarinya menekan platform batu, dan tubuhnya tergesa-gesa sebelum akhirnya muncul di sebidang tanah kosong di alun-alun. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan dengan mata bersemangat. Percakapan antara Sukian dan yang lainnya belum ditekan. Oleh karena itu, wajah semua orang segera menjadi bersemangat ketika mereka melihat Lin Xiuya turun dari peron. Dengan suara kepakan, mereka semua mengepung tempat itu sampai tidak ada yang bisa lewat. Hampir tidak ada orang yang tidak mengetahui reputasi Lin Xiuya. Pendarai Wolf Teeth. Meskipun dia saat ini tidak lagi terlibat dalam masalah, Gigi Serigala masih berdiri sebagai faksi papan atas dalam Akademi Dalam dengan mengandalkan reputasinya. Jarang ada orang yang berani menyinggung perasaan mereka. Tentu saja, sebagian besar pikiran orang-orang tentang menyaksikan kekuatan sejati Xiaoyan. Selama tahun-tahun ini, nama Xiaoyan telah menjadi legenda di Akademi Dalam. Meskipun banyak orang secara lisan melewati pertempuran yang mengguncang bumi saat itu, beberapa siswa baru tidak dapat membantu tetapi membentuk keraguan di hati mereka setelah mendengar banyak tentang hal itu seiring berjalannya waktu. Seorang siswa yang seumuran dengan mereka saat itu sebenarnya mampu mengalahkan seorang ahli Do Huang setelah baru tiba selama 1 tahun? Bukankah ini terlalu berlebihan? Karenanya, mereka secara alami sangat bahagia dan ingin mengalami pertempuran yang membuka mata. Apalagi sekarang mereka telah menyaksikan Xiaoyan muncul, dan sudah akan berdebat dengan seorang ahli seperti Lin Xiuya saat dia melakukannya. Meskipun Lin Xiuya telah menjadi seorang tetua, dia masih memiliki reputasi yang cukup baik di antara para siswa beberapa tahun ini. Kekuatannya yang besar juga menyebabkan beberapa siswa yang seperti duri takut menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, banyak siswa yang merasa bahwa dialah pilihan yang tepat untuk menjadi lawan Xiaoyan. Xiaoyan juga tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia menyaksikan masa hitam kerumunan manusia di bawah.
Apakah aktivitas di tempat ini tidak terlalu besar? Anak kecil, saat ini, akademi dalam bahkan lebih kompetitif dari 2 tahun lalu. Ada banyak sekali siswa yang berduri. Anda tidak ingin status Anda sebagai senior diragukan oleh orang-orang kecil ini, kan? Shuqian tersenyum dan berbicara. Usahanya untuk membuat Xiao Yan dan Lin Xiuya berdebat di depan umum adalah untuk membantu meningkatkan reputasi Xiao Yan. Saat ini terlalu banyak siswa baru. Orang-orang dari masa lalu cenderung mudah dilupakan. 2 tahun? Aku tidak menyangka bahwa 2 tahun telah benar-benar berlalu dalam sekejap. Xiao Yan tertegun dan dia tanpa sadar menghela nafas dengan terisak. Dia segera mengangguk dan tubuhnya berkedip. Kali berikutnya dia muncul, dia secara mengejutkan sudah berdiri di depan Lin Xiuya. Xiao Yan, kamu adalah pemimpin dari Panes Gate, kami jadi kamu sebaiknya tidak kehilangan muka. Saat ini, semua saudara di Panes Gate mengawasi Anda, pemimpin kami yang telah hilang selama 2 tahun. Xiao Yan baru saja menstabilkan tubuhnya saat tawa keras tiba-tiba terdengar dari luar medan pertempuran. Dia terkejut sebelum mengikuti suara itu untuk melihat-lihat. Ada sekelompok besar massa hitam di platform tinggi di luar alun-alun. Beberapa pemimpin kelompok besar ini secara mengejutkan adalah Wu Hao, Hu Jia, Ziyan, dan Xiao Yuya. Sekelompok besar orang dengan tatapan panas berada di belakang beberapa orang ini. Pada saat ini, tatapan mereka membara saat mereka menyaksikan pemuda berjubah hitam di medan pertempuran. Pada saat mereka bergabung dengan Panes Gate, mereka telah mendengar cukup banyak orang yang menggambarkan cerita ketika Panes Gate didirikan dan pendiri mereka. Oleh karena itu, Xiao Yan ini, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, memiliki posisi yang agung di dalam hati mereka. Aku akan menyusul kalian semua nanti. Xiao Yan tersenyum ke arah Wu Hao dan yang lainnya sebelum perlahan berbalik ke arah Lin Xiuya yang menatapnya dengan serius. Mata pihak lain dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa kuat. Ekspresi semacam ini pernah muncul di Xiao Yan di masa lalu. Sekarang, posisinya telah berubah. Su Qian tersenyum di platform tinggi saat dia melihat keduanya yang saling berhadapan. Dia bertanya, menurutmu berapa banyak pertukaran yang bisa dilakukan Lin Xiuya di tangan Xiao Yan? Semua orang kaget saat mendengar ini. Itu lama kemudian sebelum seorang tetua dengan lembut bertanya, apakah tetua pertama mengacu pada prasyarat bahwa Xiao Yan telah menggunakan semua hal untuk meningkatkan kekuatannya? Kekuatannya sendiri. Su Qian menggelengkan kepalanya sedikit dan dengan lembut berbicara, saya kira itu tidak akan melebihi 3 pertukaran. Semua sesepuh terkejut. Itu lama kemudian sebelum Elder tertawa datar, Lin Xiuya saat ini adalah Do Uang bintang 5. Akan agak sulit untuk mengalahkannya dalam 3 ronde bahkan jika itu adalah Do Uang biasa. Su Qian hanya tersenyum tanpa berbicara. Meskipun aura Xiao Yan agak aneh sehingga sulit baginya untuk merasakan kekuatan mantan, dia masih bisa secara samar-samar merasakan bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini seharusnya agak menakutkan. Sementara kepala semua orang berkerumun untuk fokus di tanah, Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat dan merasakan kekuatan melonjak di dalam tubuhnya. Dia tertawa pelan, haruskah kita mulai? Ayah. Lin Xiuya menggenggak. Aura ganas yang hanya seorang ahli dari kelas Do Uang melonjak keluar dari dalam tubuh Lin Xiuya. 2 tahun telah memungkinkan dia untuk benar-benar masuk ke kelas Do Uang, dan bahkan memungkinkannya untuk mendaki lebih tinggi lagi di dalamnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dianggap berada di sekitar level menengah atas bahkan di antara para sesepuh. Bang! Douki hijau tua melonjak keluar dari tubuh Lin Xiuya. Dia mengepalkan tinjunya dan pedang panjang yang sepenuhnya diaglomerasi dari energi afinitas angin muncul. Pedang panjang itu diayunkan secara acak dan bilah angin ditembakkan darinya, memotong bekas luka di batu hitam yang keras. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat melihat Lin Xiuya hampir bersenjata lengkap. Cahaya perak terlihat samar-samar di bawah kakinya saat suara gemuruh terdengar pelan. Seluruh tubuh Xiao Yan bergetar saat guntur bergemuruh muncul. Ekspresi serius Lin Xiuya segera berubah saat tubuh Xiao Yan bergetar. Dia segera menusuk pedang panjang itu dengan keras ke arah punggungnya di tengah banyak tatapan tertegun dari sekelilingnya. Pedang yang berisi angin ganas ditusuk ke udara tapi tempat itu kosong. Situasi seperti itu menyebabkan semua pori-pori di tubuh Lin Xiuya menegang.
Dia jelas merasakan aura Xiao Yan muncul di belakangnya. Kapan kecepatan orang ini menjadi begitu menakutkan? Sebuah pikiran berputar dengan cara seperti kilat di dalam hatinya. Meskipun kecepatan Xiao Yan cepat dan ganas di masa lalu, setidaknya ada beberapa jejak yang harus diikuti. Namun, sekarang dia tampak tidak berwujud dan sulit untuk dirasakan. Tatapan Lin Xiuya dengan cepat bergeser ke segala arah. Matanya tiba-tiba menyusut saat pedang panjang energi menghadap ke depan dan menembus ke depan dengan ganas. Para siswa di sekitarnya benar-benar bingung karena penindikan acak tiba-tiba ini oleh Lin Xiuya. Apakah Xiao Yan tidak berdiri di tempat aslinya tanpa bergerak? Mengapa Lin Xiuya tiba-tiba bertindak gila-gilaan? Penglihatan siswa biasa secara alami tidak bisa melihat misteri di balik tindakannya. Hanya mereka yang kuat yang bisa secara samar-samar menemukan bahwa sosok Xiao Yan yang tetap berada di tempat aslinya sepertinya agak ilusi. Beberapa dari mereka yang sensitif segera tiba-tiba memahami di dalam hati mereka. Itu sebenarnya bayangan? Jenis kelincahan dan kecepatan yang aneh dan tidak dapat diprediksi yang dibutuhkan seseorang untuk dapat meninggalkan bayangan dengan cara yang begitu tenang? Sekelompok api hijau tua tiba-tiba muncul ketika pedang panjang yang menembus ke depan dengan ganas mencapai bagian tertentu dari udara. Ketika pedang panjang itu menembus ke dalam kumpulan api, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa pedang panjang yang diaglomerasi dari energi, bahkan tidak berjuang keras sebelum benar-benar dibakar menjadi ketiadaan oleh nyala api hijau tua. Saat pedang panjang berubah menjadi ketiadaan, sosok hitam tiba-tiba muncul di depan tatapan tertegun semua orang seolah-olah telah berteleportasi. Pemuda berjubah hitam tersenyum pada Lin Xiuya. Tangannya yang berisi api hijau tua tiba-tiba terulur secara eksplosif dan langsung meraih lehernya. Jering Pesau. Lin Xiuya menunjukkan pengalaman bertarungnya yang luar biasa pada saat kritis ini. Dia membentuk segel di tangannya dan energi di depannya berdesir dengan cepat. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi jaring energi hijau tua. Namun, tangan Xiao Yan tidak berhenti sedikit pun saat dihadapkan dengan jaring energi yang ditutupi dengan bilah angin kecil. Tangannya terus mengulurkan dengan cara yang sangat langsung. Terbakar oleh api hijau tua itu, jaring bilah angin yang tajam segera menjadi seperti kertas tipis yang lemah saat itu merobeknya. Tangan Xiao Yan melewati jaring pisau tanpa perlawanan dan perlahan-lahan berhenti ketika hanya setengah inci dari leher Lin Xiuya. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang memperhatikan Lin Xiuya yang tidak berani melakukan gerakan sedikit pun di bawah tangan Xiao Yan yang ditutupi oleh api hijau tua itu. Shock diam-diam naik ke wajah mereka. Satu gerakan. Seorang ahli bintang 5 Do Uang sebenarnya hanya bertahan untuk satu gerakan yang sangat sederhana di tangan Xiao Yan. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.